sebagai semuanya berjuang. Tidak ada yang tidak berjuang, ya. Oleh karena itu untuk terus tadi mengisi kemerdekaan ini, kita memang terus berjuang karena kita nggak tahu bahwa rintangan kita itu apa lagi setelah ini, sehingga kita harus tangguh. Orang-orang yang tangguh adalah orang-orang yang berani, orang-orang yang penuh dengan semangat, orang yang ketika jatuh dia akan bangun. Orang-orang yang selalu ngisi hari-harinya dengan pikiran positif. Orang-orang yang selalu semangat untuk menegur atau menyapa sekelilingnya untuk terus bekerja dengan baik, bekerja dengan disiplin. Orang-orang yang tangguh ketika mungkin sebanyak ada di lingkungannya mereka mencerca karena satu kebenaran. Orang-orang yang tangguh adalah orang-orang yang berani mengatakan kebenaran adalah kebenaran. Orang yang berani berdiri walaupun mungkin penuh resiko. Jadi terus kita harus berani, bersama kita bisa, dan Indonesia akan tumbuh karena kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berbanyak penduduknya, bangsa yang memiliki banyak budaya, bangsa yang memiliki banyak keanekaragaman. Kita tumbuh menjadi bangsa yang besar, kita tumbuh menjadi bangsa yang tangguh. Oke, itu dari saya. Sekali lagi, merdeka, semangat untuk terus berjuang. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, bea cukai makin baik. Wassalamualaikum. Belum, saya tutup dulu dengan pantun. Pergi ke sawah untuk menanam. Padi kutanam bersungguh-sungguh. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Bunga melati, bunga rafflesia. Jaga anggrek bulannya menakjubkan. Salam merdeka untuk bangsa Indonesia. Semangat berjuang, wajib kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih Bu Vina Rimanan atas sambutan yang telah diberikan. Izin saya konfirmasi ya Bu, bahwa Pak Sony nanti akan menyampaikan keynote speech-nya melalui video yang akan ditayangkan setelah ini. Oke, saya hadir. Baik. Siap. Baik Sobat Lepas Landas yang berbahagia, guna mengabadikan momen kita pada pagi hari ini, kita akan mengadakan foto bersama terlebih dahulu. Dimohon untuk mengaktifkan videonya supaya terlihat paras cantik dan rupawan Bapak Ibu sekalian. Kita akan bergaya lepas landas, dipersilahkan untuk mengangkat tangan kanan ya, seperti ini. Dan mohon untuk ditahan selama 3 detik ya Bapak dan Ibu. Saya hitung 3, 2, 1. Sekali lagi boleh ya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Luar biasa antusias Bapak Ibu sekalian. Boleh beri tepuk tangan virtual yang meriah? Baik, acara selanjutnya kita akan mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Atase Keuangan pada KBRI Tokyo, yaitu Bapak Sony Ramli. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Tokyo. Saya Sony Surahman Ramli, Atase Keuangan KBRI Tokyo. Sangat senang bertemu dengan sobat lepas landas semua. Pada saat ini saya ingin berbagi tentang kebudayaan masyarakat Jepang. Disiplin tepat waktu, disiplin memenuhi prosedur kerja, sehingga menjadikan kita semua bisa berintegritas buat diri kita sendiri. Budaya bangsa Indonesia sendiri yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di Jepang yaitu budaya gotong royong.
kaitannya dengan pekerjaan, yaitu bisa meningkatkan produktivitas kinerja kerja kita sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ciri khas kedua kebiasaan antara Jepang dan Indonesia apabila kita satukan menjadi kebiasaan kerja kita sehari-hari, tentunya akan menambah produktivitas kinerja kita, akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa Indonesia yang tangguh, bangsa Indonesia yang tumbuh. Selama bertugas di KBRI Tokyo, tentu ada hal-hal yang menimbulkan sifat patriotisme dalam diri kita. Seperti yang baru lalu kita laksanakan Olimpiade Tokyo, kami dari KBRI tetap memfasilitasi semua rombongan atlet dan ofisial yang datang ke Tokyo, bertanding di Tokyo dan kembali pulang ke tanah air. Ibu Menteri Keuangan, Dr. Sri Mulyani Indrawati berpesan kepada kita semua, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Itsudemo Indonesia o aishite kudasai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76, Merdeka! Luar biasa nih video dari Bapak Sony, semakin menambah semangat kita di hari kemerdekaan ya Bapak Ibu sekalian. Kami informasikan kepada Sobat Lepas Landas untuk jangan lupa mengupload foto melalui story Instagram dan tag Instagram @bcsuta dan kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Tak lupa juga untuk berpartisipasi aktif selama acara berlangsung karena akan ada souvenir menarik nih dari Bea Cukai Soekarno-Hatta bagi peserta yang beruntung. Baik Sobat Lepas Landas yang berbahagia, berikutnya kita akan memasuki acara inti yang pastinya sudah sangat dinanti karena hadirin sekalian sudah tidak sabar lagi apalagi kalau bukan pemaparan materi dari narasumber kita pada siang hari ini. Nah, daripada semakin bertanya-tanya, bagaimana sih cara, tips, dan trik untuk menumbuhkan semangat kebangsaan di masa pandemi ala milenial? Langsung saja kita akan masuk ke materi. Untuk sesi pemaparan materi dan sesi tanya-jawab akan dipandu oleh moderator kece, moderator papan atas kita, siapa lagi kalau bukan Bang Reza Fatul Milah. Jadi Bang Reza ini adalah pejabat fungsional di KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta. Lahir di Kendari pada tanggal 27 April dan telah menyelesaikan pendidikan Diploma 4 Akuntansi pada tahun 2016. Sebelumnya, saya izin menyapa beliau terlebih dahulu ya, Bapak dan Ibu. Selamat siang, Bang Reza. Selamat siang, Winda. Bagaimana, Bang? Sudah siap ya untuk memandu sesi pemaparan materi dan tanya-jawab pada siang hari ini? Siap, insya Allah siap. Suara saya visual udah oke? Oke banget, Bang. Sudah terlihat sangat jelas. Baik, kalau begitu langsung saja kepada Bang Reza, kami silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Winda untuk perkenalannya. Perkenalkan kembali saya Reza yang akan menjadi moderator untuk webinar kita pada siang hari ini. Senang sekali. Mohon izin Winda, suara saya apakah jelas ya? Sudah terdengar dengan jelas, Bang. Oke. Yang terhormat Ibu saya tercinta, Ibu Vinari Manan, Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, yang kami hormati seluruh pejabat eselon 3, eselon 4, pejabat fungsional, dan seluruh pegawai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, dan tentunya seluruh partisipan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Senang sekali, mungkin saya awali dengan mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan untuk negara kita tercinta Indonesia yang ke-76. Semoga semangat perjuangan, semangat kebangsaan tetap tumbuh, dan kita semuanya di sini siap untuk melanjutkan cita-cita kemerdekaan pendahulu kita ataupun pimpinan kita. Hari ini senang sekali, terlihat di layar merah-merah putih semua, keren-keren banget, ganteng dan cantik sekali. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik juga dengan narasumber yang telah disebutkan tadi, narasumber yang sangat-sangat luar biasa,
millennials tangguh, millennials yang inspiratif banget, yang nanti mungkin kita akan banyak sharing interaktif dengan bapak-bapak beliau sekalian. Namun tentunya saya mau cek dulu nih, ada 202 partisipan di sini, saya mau ngecek apakah ini sekedar partisipan atau orangnya ada nih di sini. Mungkin saya mau sapa dulu, coba ya secara random saja. Pak Safrudin, selamat pagi. Selamat pagi, Om. Oke, ada orangnya berarti ya. Siap, kita siap diskusi ya. Bu Fauzia, ada orangnya? Nggak ada, ada ya. Saya lihat senyumnya berarti ada ya. Oke, Pak Bagus Haryadi ada ya? Ada, Bang Reza. Ada, siap. Oke, selain kita akan diskusi tentang kebangsaan atau kemerdekaan, saya akan bagi-bagi hadiah juga. Ini udah kayak acara gosip nih. Saya akan banyak bagi-bagi hadiah di sini. Mungkin teman-teman bisa ketik di kolom chat sekarang. Ada beberapa pertanyaan, gampang saja, mungkin bisa langsung dijawab. Teman-teman panitia mungkin akan lihat di situ siapa jawaban yang paling cepat. Yang pertama, ulang tahun keberapakah Indonesia hari ini? Bisa diketik di kolom chat Zoom. Oke, tahu semua ya, 76, 76, 76, oke. Oke, nanti panitia tolong dilihat ya siapa yang paling cepat tadi. Oke, pertanyaan selanjutnya, stay tune. Siapa pengetik naskah proklamasi pertama kali? Oke, ada Sidik. Aduh, Sidik siapa ya? Oke. Menarik nih. Oke, selanjutnya. Oke, nanti panitia tolong dicatat siapa yang pertama tadi ya. Kalau misalnya kelewat nanti secara random aja berarti belum rezekinya ya. Selanjutnya, bertempat di manakah pertama kali proklamasi dibacakan? Di mana ayo? Proklamasi pertama kali dibacakan. Yang paling lengkap tolong dicatat ya. Kita mau bagi-bagi hadiah sekarang. Oleh di Jakarta, oke, Pegangsaan Timur. Jangan sampai pisangan lama di sini saya lihat ya. Ada Pegangsaan Timur, oke. Oke. Berarti ini 205 orang ada ya, benar-benar ada orangnya nih. Karena kita tentunya hari ini bukan sekedar mendengar paparan saja, tapi kita akan diskusi interaktif terkait bagaimana sih menumbuhkan semangat kebangsaan. Bukan cuma kaum milenial saja, tapi semua generasi ya. Ada generasi X, generasi Z di sini, semua generasi kita belajar bersama, kita diskusi bersama bagaimana untuk meningkatkan semangat kebangsaan. Tentunya sesuai dengan tema, saat ini kondisi masih pandemi ya, kita harus terus menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, menghindari kerumunan, dan tentunya terus menjaga imunitas agar kita dapat terjaga dari COVID-19. Karena the COVID is real, mungkin yang tahu juga saya udah yang kedua kalinya kena, walaupun alhamdulillah saya sehat-sehat walafiat sekarang, tapi tentunya ini menjadi bukti bahwa ternyata memang virus itu ada di mana-mana, dan tentunya kita harus waspada dan terus menjaga diri untuk dapat bisa hidup sehat dan tentunya bisa bekerja lebih produktif. Terkait dengan hari ini, kita sudah mengundang 2 narasumber kece, narasumber muda inspiratif. Mungkin saya sapa dulu. Yang pertama, oke, saya lihat contekan dulu nih. Ada Bapak Darmawan Sigit, pegawai Kemenkyu yang dipekerjakan pada Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi. Selamat siang Pak Darmawan. Selamat siang Reza. Iya. Panggilnya apa nih biar enak nih, Mas, Bang? Sigit, Bang Sigit aja. Bang Sigit ya, biar enak kita ngobrolnya ntar ya. Oke. Selanjutnya ada Bapak Fendi Saputra, penerima Piala Abri Praya ASN Terbaik DJBC di bidang pelayanan Bea Cukai Soekarno Hatta. Selamat siang, Pak Fendi. Selamat siang, Mas Reza. Gimana? Mas sehat, Mas? Alhamdulillah. Nanti kita teman-teman kita akan diskusi interaktif bersama Bang Sigit dan Bang Fendi, dan tentunya saya akan melibatkan seluruh partisipan di sini untuk interaktif bertanya juga melalui kolom chat Zoom, nanti saya akan bacakan, dan kita akan secara aktif juga banyak nih bertanya diskusi dengan
Bang Sigit ataupun Bang Fendi terkait bagaimana sih cara menumbuhkan wawasan kebangsaan khususnya di masa pandemi ala milenial tentunya. Baik, untuk yang pertama saya persilahkan dulu untuk Bang Sigit ada sedikit paparan singkat terkait bagaimana sih caranya nih anak-anak muda zaman sekarang nih untuk meningkatkan, menumbuhkan wawasan kebangsaan atau semangat kebangsaan. Nanti selanjutnya kita akan diskusi banyak dengan Bang Sigit dan Bang Fendi terkait bagaimana kita berkolaborasi, berkontribusi lebih menjadi pegawai atau pribadi yang lebih baik tentunya untuk negara kita tercinta Republik Indonesia. Kepada Bang Sigit, kami persilakan. Terima kasih, Reza. Berapa menit waktu yang tersedia untuk saya? Oke, untuk paparan singkat saja karena kita akan banyak diskusi mungkin 10-15 menit, Bang Sigit. 15 menit ya. Saya bisa share screen ya? Boleh, silakan. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Ibu Vinari Manan dan beserta jajarannya, para pejabat eselon 3, eselon 4, maupun pejabat fungsional yang setara. Kemudian yang saya banggakan, yang saya hormati tentu rekan-rekan peserta webinar kemerdekaan pada hari ini. Terima kasih, senang sekali, sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa memberikan sedikit refleksi dan sedikit ajakan, khususnya kepada adik-adik saya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk bisa meneladani atau memperingati hari kemerdekaan ini seperti apa. Sudah tampil ya? Baik, kemerdekaan bangsa kita pada 17 Agustus 1945, 76 tahun yang lalu merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa ya, atas semua ikhtiar dan peran serta kontribusi generasi pada saat itu menjawab tuntutan zaman. Nah, menjadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana generasi kita sekarang untuk bisa berperan sesuai dengan zamannya. Sedikit perkenalan, barangkali ada yang belum mengenal, saya asli Bea Cukai, Diploma 3 Angkatan 17, terakhir sebagai Kepala Seksi di Bea Cukai Biak. Sedang dipinjamkan ya, kalau pemain bola itu sedang dipinjamkan selama sudah 1 tahun di Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik, sebelum individu, institusi, ataupun bangsa, sebuah bangsa memperoleh kemenangan atau kejayaan atau kesuksesan, hukum alam mensyaratkan adanya fase kejatuhan, fase kemunduran, atau fase krisis, atau yang dalam grafik itu fase penurunan ya, yang harus ditaklukkan terlebih dahulu, yang harus dilewati terlebih dahulu sebelum kemenangan atau kejayaan itu diperoleh. Kita lihat bangsa Amerika atau Amerika Serikat pada tahun 1920-an hingga 1930-an itu mengalami depresi besar, memporak-porandakan ekonomi negeri itu. Tetapi kita lihat mereka mampu melewati itu, sedekade kemudian mereka menjadi pemenang Perang Dunia Kedua dan kemudian menjadi pemimpin dunia sampai sekarang. Dalam konteks individu, kita mengenal Genghis Khan yang 40 tahun pertamanya, 40 tahun usia pertamanya itu dihabiskan sebagai pelarian, sebagai buronan. Tetapi kemudian dia berhasil melewati itu dan kemudian menjadi pemimpin penaklukan dunia yang terbesar pada masanya. Tentu baik sebagai individu, institusi maupun bangsa, kita akan menghadapi fase-fase itu. Realitas sulit atau realitas kejam yang hanya mampu diubah oleh tangan-tangan dingin para pahlawan. Jadi pahlawan ini adalah orang-orang yang mengubah tantangan menjadi peluang, yang mengubah ketakutan menjadi keberanian, dan yang mengubah dan memberikan harapan-harapan. Para pahlawan ini adalah teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Bangsa Indonesia
adalah bangsa yang produktif dalam melahirkan pahlawan di berbagai episode sejarahnya, termasuk kemerdekaan tadi adalah peran dari para pahlawan pada masa itu. Namun menjadi pertanyaan, di masa pandemi sekarang ini, di masa reformasi sekarang ini, di tengah langkahnya keteladanan saat ini, masihkah ada para pahlawan itu di sekitar kita? Kita saat ini arus deras informasi bertebaran di depan kita, tapi kita lebih banyak menonton perdebatan yang tidak bermanfaat, kontroversi yang tidak berguna, dan sandiwara-sandiwara yang tidak lucu. Sehingga wajar kita bertanya, apakah masih ada keteladanan? Masihkah ada pahlawan di antara kita? Mari kita cari. Kita lihat. Sebentar, saya menghapus ini bagaimana ya? Bisa tolong dihapuskan ya. Ini. Jadi bonus demografi. Bea Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang kita banggakan saat ini data tahun 2019, 56%-nya adalah pegawai berusia muda. Pegawai di bawah usia 30 tahun. Tentu ini adalah modal yang penting, modal yang besar. Tetapi sebagaimana modal, dia bisa menguntungkan, bisa juga mendatangkan kerugian. Pertanyaannya adalah, akankah bonus demografi ini mampu mengantarkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi institusi yang terkemuka di dunia sesuai dengan visinya? Kita lihat. Dalam sejarah, hampir setiap perubahan penting di dunia itu adalah pargum para pemuda. Karena pemuda memiliki kekuatan pada mimpinya, pada tekadnya, dan pada energinya, serta kekuatan fisiknya yang besar. Itu yang membuat pemuda mampu membuat sejarah, mampu berbuat banyak dalam periodisasi sejarah. Namun menjadi pertanyaan, apakah semua orang yang berusia muda itu otomatis memegang kunci perubahan? Ini sebenarnya pertanyaan retorik ya, seperti apakah setiap orang yang memegang bola adalah pemain sepak bola? Tentu bukan, tentu tidak selalu. Kemudian ketika tidak selalu, lantas pemuda seperti apa yang menjadi kunci perubahan? Secara generalisasi ada dua tipe pemuda. Yang pertama, pemuda yang fokus atau lebih berorientasi pada kepuasan dirinya sendiri. Dia banyak menghabiskan waktunya hanya untuk bersenang-senang, bermain-main. Karena bagi dia dunia sudah aman, sudah nyaman, ngapain kita memikirkan orang lain. Tapi ada juga pemuda yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi dia memiliki juga porsi waktu fokus untuk memikirkan kemaslahatan orang banyak. Memiliki porsi waktu bagi orang lain, bagi bangsa, dan bagi negaranya. Cara pemuda ini memandang dunianya adalah, meskipun dunia sudah nyaman, selalu ada tantangan untuk kita berkontribusi agar dunia ini menjadi lebih baik atau semakin baik. Pertanyaan kemudian, banyak pertanyaan, bagaimana kita menjadi pemuda tipe yang kedua tadi. Saya menawarkan tiga cara ya. Yang pertama adalah memahami kewajiban zaman atau kebutuhan zaman. Seperti tadi ya, kebutuhan pada tahun 45 adalah kemerdekaan bangsa Indonesia, sehingga kebutuhan perannya adalah yang memerdekakan itu. Jadi ini terkait dengan bagaimana cara kita memandang dunia sekitar kita saat ini. Untuk memunculkan semangat bertanggung jawab. Ada hal ini perlu saya perbaiki, ada hal ini yang masih kurang, ada kesenjangan di sini. Kita menjadikan itu sebagai urusan pribadi, misi pribadi kita, yang kemudian kita jadikan kontribusi kita untuk memenuhi kebutuhan zaman. Yang kedua adalah memberi makna profesi yang kita geluti. Kita tahu kisah 3 tukang ya, yang sudah tersyuhur itu. 3 tukang sama-sama membangun sekolah. Yang satu aktivitasnya sama-sama memasang batu. Tukang yang pertama mengatakan, saya sedang memasang batu. Tukang yang kedua, saya sedang membangun sekolah. Tukang yang ketiga, saya sedang membangun peradaban. Aktivitas yang dilakukan sama, tetapi pemaknaan, level penghayatannya itu berbeda-beda. Tentu ini akan menghasilkan, menempatkan
aktivitas kontribusi mereka, peran mereka berbeda-beda sesuai dengan level penghayatannya. Ini untuk mencegah kita, menghindarkan kita dari rutinitas bekerja yang biasa-biasa saja. Kemudian yang ketiga adalah mengambil peran yang kompatibel, yang sesuai dengan kebutuhan zaman, kemudian sesuai dengan keunikan atau kelebihan diri kita. Tapi kita akan membahas satu saja, yaitu memahami kewajiban zaman. Kita lihat di setiap periode sejarah, kebutuhan zaman itu berbeda-beda, sehingga kebutuhan perannya pun berbeda-beda. Kita bisa lihat. Tetapi saya fokus pada periodisasi sejarah bea dan cukai. Oke, memahami kewajiban zaman pada periodisasi sejarah bea cukai. Kita lihat, pada periode pertama tahun 45 sampai 50. Saat itu pejabatan bea dan cukai berdiri tahun 46. Sebelumnya masuk ke pejabatan pajak, artinya bea cukai sudah ada sejak Indonesia merdeka. Kebutuhan panggilan zamannya saat itu adalah revolusi mempertahankan kemerdekaan. Karena wilayah kita juga tidak besar. Banyak wilayah yang diduduki oleh Belanda. Kebutuhan perannya adalah kita bergerilya, kita turut bergerilya, dan kemudian mengumpulkan kas revolusi. Dalam buku saya Satu Korsa, sudah saya tertulis di situ bahwa para pendahulu kita, senior-senior kita pada masa itu, untuk memenuhi kebutuhan kas perjuangan, mereka sampai mencetak sendiri pita cukai melalui teknik stensilan, menggunakan kertas-kertas bekas yang ada, kemudian dia cetak pita cukai itu. Karena kebutuhan perannya sesuai dengan konteks zaman adalah seperti itu. Tentu kalau kita melakukannya itu di zaman sekarang, tentu itu sebuah pelanggaran. Sebuah pelanggaran ya, karena kita mencetak pita cukai sendiri gitu ya. Tapi kebutuhan perannya saat itu adalah seperti itu. Kemudian pada periode berikutnya, 50-an sampai 60-an, ini lebih banyak konflik internal karena banyak juga ex-duana Belanda yang masuk ke negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada juga infiltrasi komunis sehingga terbanyak perpecahan di situ. Kemudian terpecahkan pada tahun 65 ketika mantan komandan Regu Trip Bojonegoro bernama Padang Sudirjo diangkat sebagai Direktur Jenderal tahun 65. Kemudian periode berikutnya tuntutan zamannya adalah kita sebagai pengumpul penerimaan negara terbanyak. Ini sudah masuk Orde Baru. Sehingga kebutuhan perannya adalah kita mendukung pembangunan nasional. Sejarah mencatat peran ini sebagian tidak terlaksana dengan baik sehingga muncul Inpres nomor 4 tahun 1985 yang kemudian mendorong tuntutan zaman berikutnya, yaitu pengalihan kembali kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari tangan swasta. Karena ketika Inpres 485 itu kewenangan kita dicabut, diserahkan kepada pihak swasta. Sehingga tuntutan zaman pada tahun periode 85 sampai 97, 98 itu adalah melakukan inisiatif-inisiatif untuk melakukan perebutan kewenangan kembali. Kita tahu di sejarah ada inisiatif Custom Fast Release System, ada inisiatif menerapkan post clearance audit, ada inisiatif menulis buku putih atau Renstra pertama DJBC tahun 93, dan ada inisiatif kemudian untuk mengesahkan undang-undang yang kita kenal sekarang sebagai Undang-Undang Nomor 10 tahun 95 tentang kepabeanan yang mengembalikan kewenangan kepabeanan kembali kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Itu kebutuhan perannya saat itu. Nah, kemudian ketika masuk masa reformasi, kita dituntut untuk berbeda lagi tuntutannya. Saat itu tuntutan modernisasi, kita tahu ada reformasi kepabeanan tahun 2003 ya, waktu itu mulai. Kemudian tuntutannya adalah kita untuk menyesuaikan standar dengan standar internasional saat itu. Kemudian kita juga diterpa dengan beberapa isu integritas yang datang silih berganti. Tiap beberapa tahun itu muncul. Sehingga kebutuhan perannya adalah menjadi pegawai yang reformis, dan kemudian ikut turut serta membangun institusi yang baik dan maju, membangun sistem, membangun prosedur, tata kelola proses bisnis yang bersih, maju, profesional, dan tentu modern gitu ya. Nah, ke depan
pasti akan ada tuntutan zaman yang berbeda lagi dan akan ada kebutuhan peran yang berbeda lagi. Ini saya skip saja. Sejatinya kembali ke pertanyaan awal, apakah masih ada pahlawan itu di sekitar kita? Sejatinya pahlawan adalah orang-orang biasa yang melakukan kerja-kerja luar biasa. Ketika teman-teman Anda semua bekerja di Bea Cukai secara serius, secara profesional, memberikan pelayanan secara tulus, secara profesional, itu adalah kerja luar biasa. Ketika teman-teman menolak pemberian dari importir nakal, itu juga sebuah kerja luar biasa. Ketika kita benar-benar menghayati bekerja sebagai bea cukai dan memberikan kemampuan terbaik kita untuk kemaslahatan orang-orang di sekitar kita, itu adalah kerja luar biasa. Bukan orang-orang yang terlihat besar atau terlihat populer, lalu memahat kerja yang sebenarnya kecil dalam buku dan monumen-monumen. Karena pahlawan hadir bukan untuk dikagumi, tetapi untuk diteladani. Saya kira pahlawan itu masih ada, bisa jadi itu adalah Anda, bisa jadi adalah itu kita semua. Sekian dari saya, kita lanjut dengan diskusi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Sigit. Singkat, padat, sangat-sangat berisi, berkualitas ya. Tadi kita ada sangat-sangat menyimak ya bagaimana sih menumbuhkan kebangsaan, bagaimana kita sebagai anak muda, sebagai generasi X, generasi milenial, generasi Z itu sama-sama nih kolaborasi untuk sama-sama semangat berkolaborasi, bersinergi untuk lebih berkontribusi untuk negara atau dalam lingkup kecil, misalnya kantor kita. Nah, untuk tambahan penjelasan mungkin beberapa belum tahu bahwa Bapak Darmawan Sigit, Bang Sigit ini itu saat ini sedang ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga merupakan penggiat literasi. Di sini ada 3 buku yang tercatat. Ada Sejarah Filosofis Bea Cukai di tahun 2015, kemudian ada 1 Korsa tahun 2018, dan yang terakhir Teori Telik Sandi ya tentang intelijen ya di tahun 2020. Nanti mungkin saya jujur belum baca nih, nanti saya sangat tertarik ya, itu nanti saya minta ya yang Teori Telik Sandi. Oke. Bapak Ibu partisipan sekalian, seperti janji saya tadi, kita akan diskusi interaktif agar siang ini kita jangan sampai monoton ya, kita cuman kayak mendengar paparan saja, kemudian ada yang ngantuk, kemudian ada yang off video, kemudian pergi gitu ya. Saya ingin kita sangat-sangat interaktif hari ini. Tentunya ada 2 pertanyaan besar yang akan kita jawab dalam diskusi siang hari ini. Yang pertama, bagaimana sih peran millennials atau generasi muda dalam berkontribusi untuk bangsa? Dan yang kedua, bagaimana meningkatkan jiwa kebangsaan di era khususnya pandemi saat ini. Oke, saya undang juga narasumber kedua kita, Bang Fendi. Masih bergabung kan? Masih Mas Reza, masih. Oke, Bang Fendi. Ya, mungkin saya bacakan sekilas untuk Bang Fendi ini. Host bisa ditayangkan CV-nya. Bang Fendi kemarin telah berhasil ya mendapatkan predikat ASN terbaik di bidang pelayanan dalam ASN Award 2021. Saya sebagai teman ya bangga sekali, memang sangat-sangat mengenal sosok Fendi ini. Dari awal mungkin kita 2015 ya Bang Fendi ya bareng gitu. Betul. Beberapa kali diklat bareng juga. Tentunya memang etos kerjanya sangat baik. Ketika ditanya masalah pekerjaan sangat fast respon ya. Dan tentunya memang inspiratif banget. Saya dan teman-teman banyak bercerita tentang beliau dan memang sangat inspiratif dan bisa jadi contoh untuk kaum millennials, generasi muda khususnya di Bea Cukai Soekarno-Hatta. Bang Fendi mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana sih pengalamannya kemarin mengikuti ASN Award, dan mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya bagaimana pengalamannya, kemudian apa saja yang disampaikan kepada dalam ajang tersebut. Silahkan. Ya, terima kasih Mas Reza atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon izin, terima kasih juga dari Bu Finari dan seluruh jajaran pejabat eselon
eselon 3, eselon 4, dan seluruh teman-teman pelaksana yang sangat saya banggakan. ASN Award kemarin itu sebenarnya itu dadakan, Mas Reza. Ya, jadi itu dadakan. Saya pulang lembur sekitar jam setengah 3 sore. Saya ditelepon oleh penulis untuk mengumpulkan CV malam itu karena akan didaftarkan oleh kantor untuk mewakili kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta di acara itu. Ya namanya orang pulang periksa ya kan, semuanya keringetan, tubuh keringetan ya kita bingung ini CV apa, bla 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 segala macam. Saya minta apa namanya keterangan informasi lebih lanjut ternyata digunakan untuk apa namanya perlombaan di ASN Award. Ya udah saya ikutin aja. Awalnya saya nggak tahu ini lomba apa, ini nantinya gimana gimana saya nggak tahu. Terus akhirnya saya masuk bootcamp. Jadi masuk bootcamp. Nah disitulah saya mulai tahu arahnya kemana kompetisi ini, arahnya nanti seperti apa, outputnya seperti apa. Akhirnya saya bertemu dengan orang-orang hebat di sana. Ada dari Tarakan, ada dari mana Solo, ada juga teman-teman dari daerah Indonesia Timur seperti itu. Akhirnya masuk ke babak semifinal. Nah, di semifinal itu saya pemaparan terkait dengan prestasi dan inovasi yang sudah saya buat. Nah, alhamdulillahnya masuk sampai tahap final. Kalau boleh jujur, Mas Riza, kan sebenarnya target awal saya kan cuma untuk lolos bootcamp aja. Karena dengan melihat peserta yang sangat-sangat kredibel, sangat-sangat punya apa background yang sangat bagus, sehingga saya saat itu sedikit merasa, wah ini saingan saya berat-berat semua. Ya udah targetnya lolos bootcamp, ternyata bisa sampai top 5, 5 besar. Ketika masuk top 5 itulah ada Bu Finari selaku pimpinan utama di kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta memberikan dukungan penuh langsung telepon saya untuk apa namanya all out di pertandingan final. Nah di final itu Mas Reza itu juri-jurinya nggak main-main. Juri-jurinya itu 3 dari internal dan 3 dari eksternal. 3 dari internal, satu ada dari Pak Fajar Doni, Pak Kukuh dan juga Pak Direktur IKC. Lalu untuk yang eksternalnya kita tahu ada Pak Helmi Yahya, Kang Maman dan juga Pak Sulasmo saat itu. Nah, yang paling luar biasa kan pertanyaan-pertanyaan dari Pak Helmi yang kita tahu seperti apa kemampuan public speaking dan knowledge beliau ya kan. Pertanyaan-pertanyaannya sangat-sangat tajam dan alhamdulillah saya bisa melalui itu semua dengan sangat lancar dibantu oleh rekan-rekan tim saya juga dan akhirnya pada tanggal 9 Agustus kemarin diumumkan dan saya meraih Piala Abri Paya sebagai ASN terbaik di lingkungan Bea Cukai di bidang pelayanan. Seperti itu Mas Riza. Siap, Mas Fendi. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bisa beri tepuk tangan lagi secara virtual kepada Bang Fendi. Ini luar biasa, ini mewakili kita semua ya, seluruh hampir 670-an pegawai BC Suta diwakili oleh Mas Fendi ini. Saya jadi berubah-ubah nih, Mas Fendi, Bang Fendi nih. Mas Fendi aja Mas ya. aja. Iya, Mas Mas aja. Fendi ini dalam mewakili ASN pelayanan terbaik ya. Kita ketahui sendiri memang bahwa Bea Cukai Soekarno-Hatta adalah kantor yang sibuk. Mungkin kalau Bapak Ibu semua terlibat dalam beberapa event itu, kita memang hampir tiap hari itu sibuk sekali ya. Ada impor vaksin, kemudian ada impor alat-alat penanggulangan COVID, kemudian ada impor oksigen konsentrator, semuanya sibuk. Nah, diharapkan memang kesibukan ini tuh diketahui sebenarnya oleh semuanya. Jadi memang semua elemen dalam Bea Cukai Soekarno-Hatta seluruhnya pimpinan, kemudian pegawai itu sama-sama semangat nih, sama-sama menyibukkan diri, sama-sama berkontribusi untuk kelancaran dalam memberikan pelayanan. Bea Cukai Soekarno-Hatta ini merupakan salah satu juga sebagai semangat kebangsaan. Nah, kita ngomong masalah semangat kebangsaan nih, sesuai dengan tema kita, menumbuhkan semangat kebangsaan di masa pandemi ala milenial. Saya minta partisipasi lagi untuk seluruh partisipan, Bapak Ibu sekalian. Mungkin teman-teman host seperti biasa bisa mencatat tiga komen terbaik ya. Apa sih sebenarnya menurut partisipan nih pengertian dari semangat kebangsaan? Bisa diketik di kolom chat ya. Semangat kebangsaan apa sih definisinya gitu? Agak mikir nah ini ya. Pokoknya nanti ada tiga komen tentang apa sih pengertian semangat kebangsaan. Mungkin ada yang bilang semangat cinta tanah air atau misalnya kontribusi untuk negara gitu. Bisa di kolom chat nih. Oke. Belum ada? Semangat untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa. Oke, ada lagi? Oke, nanti panitia bisa melihat ya komen-komen chat di
Zoom, saya mau tanya dulu ke Bang Sigit. Bang Sigit, kalau menurut Bang Sigit sesuai tema kita sebenarnya apa sih semangat kebangsaan itu? Ya, semangat kebangsaan adalah nasionalisme ya. Nasionalisme itu kan kebangsaan ya. Bagi saya nasionalisme itu kerinduan. Kerinduan terhadap negara kita, negeri kita ya. Dengan ya namanya kita rindu, kita mencintai, kita hanya bisa rindu kepada orang yang kita cintai, kepada orang yang kita sukai. Orang yang rindu itu pasti akan memberikan yang terbaik sesuai dengan potensinya. Jadi semangat kebangsaan ya, gelora rindu itu yang ada dalam tubuh kita. Kita yang menangis ketika meneteskan air mata gitu lah ya, mendengar lagu-lagu wajib yang ada di kita ya, lagu Tanah Airku segala macam itu adalah semangat kebangsaan. Tentu dengan dorongan itu ya pasti akan memberikan memberikan dorongan untuk berbuat. Nah, kalau teman-teman sudah pernah penempatan di pulau-pulau luar sana itu akan terasa semangat kerinduan itu akan semakin lebih besar. Saya kira seperti itu ya. Oke, betul sekali ya. Itu mungkin seperti yang kita saksikan di video di awal, teman-teman yang di perbatasan, teman-teman yang mungkin saat ini lagi kuliah di luar negeri, memang itu nasionalismenya semakin besar ya. Entah dengan hal-hal sepele, misalnya rindu dengan suasana di Indonesia, rindu dengan makanannya, rindu dengan mungkin masyarakat Indonesia yang sangat-sangat tenggang rasa, tepat selera, seperti itu ya. Nah, di sini banyak sekali komen juga, bagus-bagus juga, teman-teman di sini udah hebat-hebat ya. Kebangsaan adalah rasa memiliki dan care terhadap Indonesia, kemudian ada semangat untuk lebih mengedepankan kepentingan nasional, kemudian ada bersama membangun energi positif, bisa menjadi orang yang inspiratif, ada juga yaitu bentuk rasa cinta yang melahirkan jiwa kebersamaan. Wow, keren-keren banget. Kalau dari Bang Fendi sendiri gimana nih? Jadi saya kan generasi milenial mepet Gen Z ya, Mas Reza. Jadi saya akan menjawab ala-ala anak milenial ya. Anak-anak milenial itu kan apa namanya punya ciri khas tidak mau ribet ya, tidak mau ribet, pengennya simple tapi hasilnya bagus seperti itu. Nah, menurut saya untuk generasi teman-teman milenial di Bea Cukai, terutama di Bea Cukai Soekarno-Hatta, semangat kebangsaan adalah semangat untuk terus berkarya dan juga semangat untuk terus bermanfaat bagi orang banyak. Jadi semangat itulah yang akan menghasilkan output, di mana outputnya nanti adalah merubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi semangat itu, semangat yang milenial-milenial ini miliki akan disalurkan sehingga penyaluran dari semangat itu akan menghasilkan sebuah output. Nah, outputnya apa? Outputnya adalah merubah keadaan menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi milenial itu adalah kunci dari perubahan yang ada di negara Indonesia ini, Mas Reza. Oke, keren banget. Fendi kayaknya baca deh nih. Enggak ya? Kagak. Oke, satu lagi mungkin bisa aktif lagi teman-teman semua. Mungkin bisa ketik di kolom chat lagi. Menurut Bapak Ibu partisipan semua, apa kontribusi nyata, apa kontribusi nyata yang bisa kita lakukan untuk bangsa sebagai pegawai Bea Cukai? Mungkin bisa diketik di kolom chat lagi. Tadi ternyata banyak banget ya. Ternyata sempat silent dulu karena mungkin mikir gimana nih jawaban yang tepat seperti apa nih. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih bukti nyata bagaimana kita sebagai pegawai Bea Cukai itu meningkatkan kebangsaan kita. Mungkin sambil menunggu lagi ke Bang Sigit lagi deh. Gimana sih bukti nyata nih sebagai pegawai Bea Cukai nih? Bukti bahwa kita bangga, kita semangat sebagai bangsa Indonesia. Ya, salah satu bukti nyata ya yang sudah dibuktikan oleh Fendi ya tadi ya, bisa mendapatkan penghargaan ya. Itu salah satu bukti ya. Tapi tentu kalau 16.000 pegawai harus menang semua juga kan
sama saja gitu ya, akhirnya oh ya, tidak ada bedanya. Itu salah satu bukti nyata ya. Tapi kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil, memaknai pekerjaan saja ya, memaknai tugas kita gitu ya. Memaknai misalnya gini, saya pernah disampaikan oleh Bang Novel ya di KPK. Sebenarnya apa sih makna pekerjaan penyidik bagi beliau? Beliau mengatakan penyidik adalah pekerjaan menolong orang lain. Jadi menolong korban korupsi sekaligus menolong pelaku supaya dia terbebas dari atau mungkin bisa bertobat gitu ya terhadap pekerjaannya. Memaknai kemudian seperti guru bisa dimaknai macam-macam. Tapi bisa misalkan kita memaknai guru sebagai membimbing menyiapkan pemimpin bangsa masa depan. Itu pasti berbeda. Kemudian kita kembali saja ke tugas fungsi kita masing-masing. Sebagai bea cukai sih apa sih pemaknaan kita? Misalkan yang religius nih, yang teman-teman yang religius yang dalam agama Islam misalkan ada yang memaknai pekerjaan bea cukai itu menerapkan Quran surat Ali Imran ayat 200. Nah, monggo yang paham nih tentang bersiap-siagalah kalian di perbatasan negerimu. Mungkin ada yang memaknai seperti itu. Kemudian yang di unit P2 misalkan menyelamatkan 5 jiwa setiap bangsa Indonesia dari setiap gram narkotika yang ditegah. Jadi yang paling pertama adalah kita mencoba menghayati, mencoba memberi makna terhadap tusi kita masing-masing. Yang di kepegawaian, yang di front desk, segala macam. Saya nggak tahu banyak di Soekarno-Hatta tentunya. Seperti itu. Saya kira demikian. Iya. Terima kasih Bang Sigit. Ini banyak banget juga jawabannya. Jadi gimana nih bukti nyatanya? Ada terus berinovasi untuk bea cukai, memberikan pelayanan terbaik, melayani dengan compassion. Ini udah diklat SLA semua nih kayaknya. Oke, WFH bukan liburan, betul sekali ya. Jangan sampai ketika WFH susah dihubungin. Nah, itu bukti-bukti kecil nih bagaimana kita harus concern ya, kita komit bagaimana kita bisa bekerja dengan baik, memberikan pelayanan dengan prima, berkontribusi lebih, bekerja dengan hati. Oke, ini keren-keren semua nih. Melakukan pekerjaan sesuai dengan tusi dan memberikan pelayanan yang terbaik. Oke. Ngomong-ngomong tentang tusi nih, ini mungkin saya mau tanya tentang sama Mas Fendi nih. Mas Fendi. Ya, oke, Mas Reza. Oke. Sebelum nanti setelah satu pertanyaan ini saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian untuk bertanya secara langsung. Satu pertanyaan dulu buat Mas Fendi. Mas Fendi, menurut Mas Fendi, apakah salah jika kita menjadi pegawai yang biasa-biasa saja? Dalam artian gini, oke, kita mengerjakan tusi dengan baik, kemudian datang pagi, pulang jam 5 sore, kemudian nggak mau diganggu gitu ya. Itu sebenarnya gimana sih menurut Mas Fendi? Apakah itu baik-baik saja atau misalnya seharusnya kita can do better gitu? Silakan. Ya. Jadi gini Mas Reza, menjadi pegawai yang biasa-biasa saja. Jadi jadi pegawai yang mungkin bekerja sesuai peraturan, datang pagi, terus dia pulang juga tidak PSB, jadi dia pulang sesuai waktunya. Sebenarnya itu bukan biasa saja, itu sudah bagus. Karena bekerja sesuai aturan dan bekerja dengan dedikasi yang tinggi itu sudah bagus. Itu kita garis bawahi, itu sudah harus kita apresiasi. Hanya saja kadang ada rasa apatis kita ketika kita melihat perlunya perubahan yang ada di lingkungan kita. Jadi ketika kita bekerja, kita berpikiran, bodo amat lah sama lingkungan sekitar, yang penting kerjaan gua kelar. Itu mah urusan pejabat, bukan urusan saya. Itu mah urusan teman saya, bukan urusan saya, bla bla bla. Nah, hal seperti ini apakah salah? Dalam jangka pendek saya melihat, mungkin ini adalah bentuk self defense-nya dia agar tidak ada resisten dengan orang lain.
Hanya saja di masa depan nanti akan bermasalah. Bermasalahnya apa? Ketika problem-problem itu tidak segera diselesaikan secara cepat, maka akan menumpuk dan secara otomatis pekerjaan dia yang bagus itu akan ikut kena imbasnya. Jadi pegawai-pegawai yang ibaratnya yang mungkin tidak ingin ikut terlibat dalam perubahan. Nah, maka di masa depan dia akan menuai apa namanya permasalahan-permasalahan yang tidak segera dia selesaikan. Tapi kalau seandainya ada pegawai yang mau ikut dalam perubahan, contohnya misalkan seorang Fendi Saputra, dia masih banyak yang manual nih, LHP berita acara masih banyak yang manual bla 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 segala macam. Terus saya apatis, lah bodo amat, bikin sistem kan urusan IKC bukan urusan pemeriksa. Ngapain saya ngurus-ngurusin gitu-gituan? Akhirnya di masa depan ketika ada audit BPK misal, terus LHP saya hilang, yang bingung siapa? Yang bingung saya. Saya ditanya, buktinya apa Mas Wendy udah pernah periksa? Mana bukti LHP-nya? Mana bukti berita acaranya? Saya tidak bisa memberikan. Itu adalah efek dari apatis yang saya lakukan itu. Tapi coba, kalau seandainya saya mau berpikiran, wih, di sini kok masih manual? Nanti kalau ada audit BPK, Itjen, KI, dan segala macam, nanti pembuktiannya bagaimana? Akhirnya saya berinisiatif memaparkan kepada pimpinan, memaparkan kepada Duktek, memaparkan kepada IKC, Pak, ayo Pak kita perbaiki, ini ada sistem, ini kita perlu ada tambahan fitur dan bla 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 segala macam, sehingga next time ketika ada ketika ada itu audit datang, ketika ada penyelia datang, kita ada database-nya Pak. Soalnya kalau berbentuk hard copy semua itu sangat rentan akan kehilangan. Nah, jadi seperti itu hal-hal kecil. Jadi menjadi pegawai yang ingin ikut perubahan dan tidak ingin ikut perubahan itu pilihan. Cuman ada resikonya. Ketika Anda tidak ingin ikut perubahan, ibarat Anda ada di rel kereta api, tapi Anda tidak ke kiri atau ke kanan. Anda di tengah. Yang terjadi apa? Anda ditabrak sama kereta apinya. Seperti itu, Mas Reza. Oh, wow. Ya, super sekali Mas Fendi ya. Sangat apa ya, ini kayak based on pengalaman banget ya. Jadi memang benar-benar kalau apa yang kita lakukan dengan apa yang kita ucapkan itu sehati gitu ya. Seperti ini, semangatnya ada, tulus ya. Senang sekali. Oke, seperti janji saya persilakan di sini ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya minta kesediaannya langsung saja. Masih bergabung Ibu Lucy. Halo Ibu Lucy, masih bergabungkah? Masih Reza, selamat siang. Oke, selamat siang. Bu Lucy, mungkin saya berikan kesempatan Bu Lucy langsung deh bertanya sama narasumber, silahkan deh. Padahal lagi makan loh. Oh, Oke, Bapak ya. di pause dulu makannya. Oke, silakan. Ya, oke. Ini sesuatu banget. Saya bukan golongan milenial, anak muda lagi, sudah termasuk yang jelita, jelang 50 tahun, tetapi bertemu di antara rekan-rekan yang muda, khususnya Bang Sigit, Mas Fendi, itu luar biasa. Jika saya tadi chat terkait dengan TWK ya, tes wawasan kebangsaan KPK tuh, saya penasaran, Mas Sigit waktu itu ikut nggak ya? Kemudian berikutnya, kalau ikut sebenarnya tuh apa kaitannya dengan rasa Mas Sigit? Kok KPK udah kelasnya orang yang memeriksa orang-orang integritas ASN, kemudian juga swasta, kenapa harus dites gitu ya Mas? Perasaannya sebenarnya gimana? Apakah ada kaitannya dengan peringatan 76 tahun kemerdekaan ini? Dan yang terakhir, lebih nyaman di mana? Antara di Bea Cukai atau KPK dalam hal menyumbangkan ide, pikiran, gagasan, jiwa, raga untuk negara. Coba 3 itu ya Mas Sigit. Demikian ya Reza. Sukses semuanya. Terima kasih Bu Lucy. Mas Reza, Pak Sigit udah geleng-geleng aja tadi dengar pertanyaannya. Saya sebenarnya nahan-nahan tidak nanya itu sih, tapi ya monggo silakan Bang Sigit. Pak Sigit udah geleng-geleng aja. Gimana? Langsung saya jawab gimana? Langsung silakan. Terima kasih Bu Lucy, salam kenal. Pertanyaan pertama, saya tidak ikut karena itu kan proses untuk alih status pegawai yang di KPK menjadi pegawai
pegawai tetap KPK menjadi pegawai KPK, ASN KPK. Karena saya sudah ASN di sini kan, sehingga tidak mengalami proses alih status itu. Status saya dipekerjakan. Kemudian yang kedua tentu karena tidak mengalami, saya tidak punya kapasitas untuk menjawabnya. Terus terkait yang ketiga, apa tadi, lebih memilih mana ya? Lebih, saya kira sama saja ya antara bea cukai dengan KPK. Tapi belum bisa diperbandingkan secara penuh karena saya baru 1 tahun di sana. Statusnya juga tidak permanen di sana. Kalau ditanya pengalaman ya jelas lebih banyak. Saya 16 tahun lebih di bea cukai ya, tentu di 5 pulau ya tentu pada intinya untuk berbuat kesempatannya sama saja tergantung dari pemaknaan kita. Tapi kemudian untuk diperbandingkan ya enak mana ya, saya kira sama saja ya. Apalagi kalau kota ya, kalau KPK di Jakarta sih itu pertimbangan yang lain ya. Kira-kira itu Bu Lucy. Oke. Ya, Bapak Ibu partisipan, mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa ke kolom chat tentunya atau bisa raise hand. Nanti saya akan berikan kesempatan lagi. Kembali ke Bang Sigit. Ini adalah salah satu isu juga saat ini, yaitu bukan cuma di Bea Cukai saja mungkin ya, mungkin di Kementerian Keuangan ataupun di ASN juga, bahwa memang di dunia kerja ada dinamika, ada ternyata ditemukan gap antara generasi nih, antara generasi X, generasi milenial, ataupun generasi Z. Nah ini isunya cukup kuat juga ya, banyak perbincangan terkait gimana sih sebenarnya ini, bagaimana sih kita bekerja dengan dinamika seperti ini, di mana mungkin generasi X misalnya dianggap out to date gitu ya, atau generasi Z, generasi milenial dianggap kurang pengalaman, kurang mapan. Nah, bagaimana sih menurut Bang Sigit nih kita bisa mengkolaborasikan, mensinergikan agar kita bisa berjalan beriringan? Silakan. Ya, saya kira perbedaan generasi itu sebuah hal yang lumrah ya. Cuma memang dengan arus informasi yang deras saat ini menjadi lebih berbeda ya. Seakan-akan berbeda, ada perbedaan budaya segala macam. Pada intinya bangsa kita sudah memiliki bekal untuk itu. Yang muda menghormati yang tua eman ya, menyayangi yang muda. Itu jawaban kalau ya secara sosial gitu ya. Kemudian ada juga jawaban-jawaban yang levelnya kebijakan ya, level kebijakan, level manajerial. Ini yang sebenarnya jauh lebih penting. Untuk level kebijakan, misalkan ketika melihat bea cukai saat ini mayoritas adalah pegawai muda, sementara yang mengambil kebijakan adalah usia-usia saya gitu, usia saya ke atas, tentu harus berempati terhadap unsur-unsur yang berbeda atau generasi yang berbeda dari kita. Tetapi ini yang patut digarisbawahi, jangan sampai salah mengambil referensi, ya referensi dalam mengambil kebijakan itu. Sehingga ketika salah mengambil referensi, ya kemudian kebijakan yang diambil ya akan berubah-ubah segala macam. Tetapi satu yang penting yang satu bisa mengikatkan adalah belajar sejarah ya. Kalau saya harus belajar sejarah. Siapapun itu, usia muda, generasi ABCD itu, X, Y, Z itu, kita terikat oleh nilai-nilai yang sama, yaitu nilai-nilai sejarah, bahwa perjalanan bea cukai itu bukan baru kemarin, bukan baru 1 dekade yang lalu. Sama-sama, yang sekarang aktif di bea cukai itu dulunya adalah pegawai baru juga. Yang paling senior saat ini, yang masih senior, masih bekerja juga dulunya adalah pegawai muda juga, pegawai baru juga. Tidak ada yang sejak tahun 1945 masih ada sampai sekarang. Sehingga sudah ada sejarah untuk memastikan kesinambungan itu. Memastikan kesinambungan. Oleh karenanya ketika banyak ketika waktu itu tahun 2010-an ya, ketika
saya mendengar informasi Bea Cukai akan kedatangan gelombang pegawai-pegawai baru. Waktu itu ribuan. Setelah STAN sempat terhenti moratorium ya, itu kan kemudian berdatangan generasi baru ya ribuan. Ini ada potensi persimpangan sejarah, ada potensi gegar budaya waktu itu saya lihat, sehingga saya paksakan diri untuk menulis sejarah dengan kapasitas seadanya saja, karena belum ada yang menuliskan itu. Berinisiatif menuliskan buku Satu Korsa yang kemudian bisa dibaca oleh waktu itu mayoritas angkatan berapa ya? Angkatan 29. Yang D3-nya ya, kemudian D1-nya itu berbarengan dengan angkatan berapa itu, saya lupa. Di situ, sehingga sejarah, yang membaca sejarah itu mengingatkan kita bahwa meskipun kita berbeda secara genetik atau karakteristik generasi, tetapi dengan sejarah itu kita dipersatukan oleh nilai-nilai yang sama. Setidaknya itu sih. Siap, terima kasih Bang Sigit. Nah, tadi Bang Sigit sempat mengutip bahwa yang atasan mengayomi atau menyayangi yang di bawah gitu. Nah, Bang Fendi nih, Mas Fendi, lupa terus saya nih. Yuk. Mas Fendi di Bea Cukai Soekarno-Hatta merasa disayang nggak sih sama pimpinannya? Mas Kalau Fendi saya silakan. sih, ya, jadi begini, melanjutkan dari paparannya Pak Sigit tadi bahwa sebenarnya untuk menumbuhkan budaya itu, saya setuju dengan paparannya Pak Sigit tadi adalah memahami peran kita masing-masing. Jadi pimpinan memahami perannya sebagai pelaksana senior seperti saya dan Bang Reza memahami perannya, dan juga mungkin yang baru-baru kerja 1 tahun 2 tahun juga memahami perannya. Sehingga ketika kita masing-masing memahami peran itu, maka sinergi itu akan terbentuk, Mas. Jadi seorang pimpinan dengan helikopter view-nya akan melihat, oh di sini ada pelaksana senior yang mempunyai inovasi-inovasi bagus. Dia punya kapabilitas untuk melakukan perubahan bla bla segala macam. Oke, saya sebagai katalisatornya akan menjembatani inovasi-inovasinya dia. Nah, nanti kita sebagai pelaksana senior juga memberikan ilmu kita kepada junior, kita mendidik junior kita. Nih, kamu harus kerja seperti ini. Nanti itu kita guidance kita adalah PMK yang ini. Nanti inovasinya seperti ini. Kalau seandainya nanti dengan perkembangan zaman ada update-update terbaru, nanti kamu harus update yang bagian ini. Sehingga budaya untuk gap yang katanya ada isu gap itu tadi, itu bisa sedikit diminimalisir dengan sinergi yang kuat seperti itu. Sinergi yang kuat itu cara menumbuhkannya bagaimana? Ya dengan memahami peran masing-masing. Jangan sampai setiap individu merasa bahwa dirinya ini hebat. Mohon maaf, misal seorang pimpinan merasa, aku bos di sini, atau mungkin sebagai pelaksana senior dia merasa aku senior, ya aku berhak nih nyuruh sana nyuruh sini, ataupun yang junior punya rasa apatis. Kalau ada problem, itu mah urusan senior, ngapain aku junior ikut-ikut. Akhirnya sinergi ini tidak terbentuk. Ketika sinergi ini tidak terbentuk, output yang dihasilkan juga kurang maksimal. Output yang kurang maksimal akan akan mempengaruhi visi dari organisasi secara keseluruhan. Seperti itu, Mas Reza. Ya, keren banget Mas Fendi. Jadi pimpinannya sayang nggak? Saya coba alihkan loh tadi itu. Saya coba alihkan Pak Sigit tadi. Ya alhamdulillah sayang. Alhamdulillah sayang. Selama ini di Bea Cukai, alhamdulillah pimpinannya juga selalu memberikan arahan kepada saya. Saya sebagai pegawai terbaik pun tidak lepas dari salah, Mas Reza. Saya pun juga pernah melakukan beberapa kesalahan, tapi dari segi administrasi ya, tidak dari segi integritas ataupun lain-lain. Misal kalaupun ada kesalahan, misal salah ketik nota dinas atau salah ketik ini format lain bla bla bla, ya pimpinan akan langsung ngasih tahu. Fendi, EYD-nya seperti ini ya benar. Fendi, nanti kalau kamu ngetik untuk Pak Kabid seperti ini, untuk dikirimkan ke kantor pusat seperti ini. Saya pernah mengalami fase itu sebagai juru ketiknya nota dinas seperti itu, dan saya sering mendapatkan ilmu-ilmu baru dari pimpinan-pimpinan saya. Dan kalau sekarang ya alhamdulillah saya mendapatkan dukungan penuh langsung dari Ibu Kepala Kantor, dari Pak Kepala Bidang, dan juga Pak Kepala Seksi saya. Seperti itu, Mas Reza. Oke, keren banget. Gitu dong, jujur.
Oke, saya berikan kesempatan lagi untuk Bapak Ibu partisipan yang mau bertanya. Oke, udah ada satu yang raise hand. Panitia bisa di-unmute. Ada Mas Gandri. Selamat siang Mas Gandri. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Suaranya jelas ya? Oke, Mas Jelas, Gandri, jelas. password. Mas Gandri, passwordnya. Passwordnya HUTRI 76. Oke, silakan Mas Gandri. Kalau moderator nanya password karena saya kepala koordinatornya, jadi pasti tahu. Karena saya ngecek dulu passwordnya bisa apa enggak. Oke. Baik, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih atas kesempatannya Mas Reza. Dan salam hormat saya kepada Mas Darmawan Sigit, Mas Fendi. Luar biasa. Jadi teman-teman, Mas Sigit khususnya ya, memang karena lintas bidang selagi di KPK ini agak jujur, memang sempat ada proses sedikit kendala ya di administrasi, memang agak perlu proses. Kita nggak bisa main ngundang sembarangan, Bu, Pak, mohon izin. Mas Sigit ini perlu proses administrasi cukup agak panjang nih, tapi alhamdulillah bisa tembus nih. Karena katanya nggak boleh sembarangan ngomong katanya. Terus untuk Mas Fendi, terima kasih Mas untuk kesempatannya. Udah ya walaupun agak spontan, agak mendadak, tapi luar biasa sekali di pemaparan tadi. Mungkin khususnya buat Mas Sigit saya mau menanyakan Mas, karena sudah cukup kenal juga beberapa lama juga. Mas Sigit ini kan nulis buku ya, khususnya konsennya di sejarah. Mungkin dari teman-teman kita juga ada yang hobinya suka menulis gitu ya. Cuman belum bisa menyalurkan kemana nih. Saya ini harus menulis ini kemana. Mungkin ada tipsnya, mulai dari mana gitu kan. Mungkin aja bisa bikin buku juga nanti kayak nyanyiin Mas Sigit. Satu itu. Terus untuk Mas Fendi, ada pepatah mempertahankan katanya lebih sulit daripada untuk mendapatkan. Mungkin kalau tadi Mas Fendi udah panjang lebar ngasih tahu tips-tipsnya ke teman-teman seperti ini. Pengen tahu aja nih untuk mempertahankan itu apa nih niat selanjutnya Mas Fendi nih? What to do, apa yang mau dilakukan lagi nih? To do list-nya apa lagi? Jadi biar kita juga termotivasi terus untuk jadi baik, semakin baik dan terus baik. Jadi biar cukai makin baik. Itu aja. Terima kasih Mas Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Mas Gandri. Mungkin Bang Sigit dulu, silahkan. Ya, terima kasih Gandri. Salah satu Purna Paskibraka nasional yang ada di Bea Cukai ya. Juga ada Pak Niko ya juga Purna Paskibraka nasional. Ini luar biasa ini potensi sumber daya yang luar biasa. Jangan sampai Gandri sedikit menganggur ya di Soekarno-Hatta ini. Saya titip ini. Karena energinya itu lebih besar daripada tugas yang diberikan biasanya. Saya bareng Gandri di Halim, memang energinya berlebih gitu. Jadi kasih banyak tugas saja ke dia. Paling salah-salah sedikit nggak apa-apa lah itu. Karena pahlawan itu bukan berarti orang yang tanpa kesalahan ya. Bisa aja kita melakukan kesalahan, tapi yang penting kan kita bisa memperbaikinya. Terkait dengan pertanyaan, untuk menulis ya, konsennya ke sejarah. Ya ada ketertarikan, memang ada ketertarikan personal. Untuk menulis itu ada dua hal saja sebenarnya yang perlu dimiliki. Yang pertama itu kedekatan emosional, dan yang kedua adalah kedekatan intelektual. Kedekatan emosional itu artinya kita punya emosi terhadap topiknya, topik yang mau ditulis. Gitu ya. Meskipun kata orang saya bisa menulis, tetapi saya tidak bisa menulis hal-hal yang di luar emosi saya, yang bagi saya tidak nyentuh gitu ya. Jadi tidak seperti wartawan ya. Kalau teman-teman punya bakat seperti wartawan, reportase itu bagus itu, karena dia punya kedekatan emosional dengan peristiwa apapun. Nah, untuk saya pribadi, saya tidak memiliki kedekatan emosional ke seluruh bidang ya kan. Nah, salah satunya pada tahun 2010-an itu memang memiliki kedekatan emosional terkait dengan sejarah. Saya beberapa kali menemukan, saya dulu tahun 2013 di Pontianak, waktu itu Kasubsi di Pontianak,
pernah mengumpulkan anak-anak murid saya di sini, di Soekarno-Hatta juga ada anak-anaknya. Kayak Valentino Farhan ya, tadi saya lihat itu anak murid saya di Pontianak. Kita ngumpul pernah, kemudian bikin buletin mengenai tema Hari Bea Cukai. Kapan sih Hari Bea Cukai? Kita nggak pernah memperingati. Kemudian ternyata memang dulu sudah pernah diperingati sebelum diseragamkan hanya menjadi satu hari keuangan. Jadi sebelum tahun 72 itu kita ada Hari Bea Cukai 1 November waktu itu. Itu diperingati. Ada bukti-buktinya. Yang di TBK masih ada beberapa foto menunjukkan 1 November dulu Hari Bea Cukai. Kemudian alhamdulillah ketika saya pindah ke Halim, saya ditunjuk menjadi anggota tim untuk berburu Hari Bea Cukai itu. Sehingga kemudian kita bersama tim itu merekomendasikan tiga hari waktu itu. 1 November yang sudah pernah, kemudian 9 November, dan satu lagi 1 Oktober. Semuanya ada bukti sejarahnya gitu ya. Nah, itu kedekatan emosional. Kalau kita nggak suka sejarah, tentu tidak bisa menulis sejarah. Dipaksakan menulis sejarah juga nggak bisa. Kemudian yang kedua adalah kedekatan intelektual. Jadi kemampuan intelektual kita untuk menuliskan itu. Kalau teman-teman semua sudah masuk menjadi pegawai bea cukai, pasti memilikilah kemampuan intelektual kalau mau menulis tentang bea cukai. Menulis tentang regulasi, peraturan, segala macam itu bisa. Nah, setelah ada dua kedekatan itulah, baru kita mulai menulis. Kedekatan intelektual, misalkan saya tidak punya latar belakang sejarah, dan mungkin karya sejarah saya juga kalau dibaca oleh para sejarawan juga nggak bagus-bagus amat gitu ya. Tetapi saya berusaha meningkatkan kemampuan intelektual, kedekatan intelektual itu dengan mengikuti BIMTEK penulis sejarah yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khusus untuk non-sejarawan waktu itu. Alhamdulillah peringkat 4. Ya ala kulihal ya, nggak bagus-bagus amat, tapi ya udah lumayan gitu ya. Artinya sudah ada bekal. Nah, setelah itu masalah topik. Kita mau nulis apa? Nah, kalau tipsnya, kebetulan saya bersama banyak pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kan mendirikan komunitas Custom Literacy Forum. Saya kira beberapa juga sudah tahu. Nah, di situ komunitas untuk belajar menulis ya. Belajar menulis, ada pejabat eselon 2, eselon 3, eselon 4, dan banyak juga para pelaksana. Itu saran praktisnya itu kali ya, bergabung saja. Silakan kalau mau bergabung. Di sini di Soekarno-Hatta kan ada Gandri juga ikut itu. Kemudian ada Mas Casman. Kemudian siapa lagi ya yang Soekarno-Hatta ya? Saya kira banyak lah. Nanti bisa tanya ke Gandri itu. Demikian ya pertanyaan terkait dengan menulis. Oke, terima kasih Bang Sigit. Ini tipsnya bagus banget ya, memang untuk yang di Bea Cukai Soekarno-Hatta sendiri dalam beberapa kali event menulis sebenarnya banyak bakat-bakat juga nih, bakat-bakat terpendam. Biasanya memang ini yang terpendam banyak banget nih, harus ada momen, ada trigger, ada pemantik ya sehingga muncul. Tapi sebenarnya kalau saya sendiri secara personal menilai banyak juga pegawai-pegawai bukan cuma di Bea Cukai Soekarno-Hatta tapi di seluruh Bea Cukai itu punya kemampuan utamanya tentang literasi ya. Nanti mungkin bisa gabung tadi ya, ada di komunitasnya literasi di Bea Cukai. Kemudian Mas Fendi silakan, masih ingat pertanyaannya kah? Karena saya juga lupa kayaknya. Terkait mempertahankan kan? Terkait mempertahankan kan? Oke. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya dari Mas Gandri dan juga membuat semangat saya semakin naik lagi nih Mas Reza nih kalau ditanya untuk mempertahankan. Jadi mempertahankan perubahan yang sudah dilakukan, sebenarnya sudah saya lakukan di tempat saya sebelumnya. Nah, indikator keberhasilan itu akan saya bawa di tempat saya yang baru ini, di pemeriksa barang ini, akan saya bawa itu. Nah, untuk melakukan, untuk mempertahankan, kita tidak bisa menafikan bahwa harus ada yang namanya regenerasi. Iya kan? Kita harus setuju, harus ada regenerasi. Nah, bagaimana kita membuat regenerasi atau pengganti kita ini minimal bisa sejalan dengan kita, minimal bisa satu visi sama kita, minimal etos kerjanya sama dengan kita.
Nah, itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan, ada 3 tingkatan untuk untuk ibarat kata ya, untuk mendidik lah regenerasi kita agar nanti ketika kita sudah tidak di tempat itu, kinerja di pelayanan itu masih sama. Di tingkatan paling dasar adalah integritas, ya, karena integritas adalah pondasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Nah, integritas ini dibagi jadi 2, integritas terhadap diri sendiri dan integritas terhadap kinerja. Integritas terhadap diri sendiri ini yang sudah dijelaskan oleh Pak Sigit tadi, tidak menerima gratifikasi, tidak menerima suap, dan segala macam. Yang ibaratnya bentuknya yang datang masuk ke kita itu adalah yang halal. Jadi intinya seperti itu integritas diri sendiri. Tapi integritas selama kinerja adalah yang tadi sempat disampaikan Mas Reza, bekerja dedikasinya bagus, datang tepat waktu, pulang tidak PSW, terus dia kerja sesuai aturan. Kalau ada orang yang ingin mempengaruhi, dia tidak terpengaruh. Pokoknya di peraturan ABC ya ABC, Pak, nggak bisa dibalik jadi CBA. Nah, itu adalah suatu bentuk integritas yang bagus. Nah, ketika kita mendidik atau membentuk regenerasi yang baru, kita harus menanamkan integritas ini di pondasi paling dasar. Ketika pondasi ini udah dapat, baru kita naik ke yang intermediate, yaitu di tingkat kecerdasan. Jadi kita membangun sense of danger. Jadi bea cukai itu kan 70% pengawasan. Kita harus akui 70% pengawasan, meskipun saya pelayanan di pemeriksa barang, tapi harus diakui bahwa dunianya tuh lebih ke pengawasan, karena kita mengawasi mencocokkan barang, mana barang yang sesuai dan tidak sesuai. Nah, itu kita harus meningkatkan sense of danger. Ada nggak bolong-bolong di layanan kita, ada nggak titik resiko di layanan kita. Jadi itu harus kita bentuk juga. Jadi setelah pondasinya ada integritas, kita naikkan ke tingkat kecerdasan, tingkat knowledge-nya, sense of danger-nya kita bangun. Setelah kita dapat kecerdasan, barulah kita arahkan regenerasi kita untuk melakukan sinergi yang bagus. Kita harus arahkan generasi-generasi baru ini untuk berbahasa yang santun. Bagaimana dia bisa memaparkan kepimpinan dengan bahasa yang bagus, sehingga pimpinan yang mendengarkan itu bisa yakin, pimpinan yang mendengarkan itu bisa ngeh dengan perubahan-perubahan dan inovasi yang dia gagas. Sehingga inovasi-inovasi yang dia lakukan, inovasi yang dia gagas bisa diimplementasikan dengan bagus dan bisa memberikan dampak yang juga sama dengan kinerja yang sudah diperbaiki sebelumnya. Seperti itu, Mas Reza dan Mas Gandri. Oke, keren banget Mas Fendi. Wow, ini masih ada 169 partisipan yang menyaksikan bahwa betapa memang jawaban dari narasumber kita ini sangat-sangat baik ya, berpengalaman dan memang adalah praktisi yang langsung mengerjakan gitu sebagai penulis buku. Kemudian Fendi tadi banyak bercerita tentang pengalamannya melayani, mengawasi khususnya terkait dengan barang-barang, pindahan misalnya. Saya juga tahu secara personal beberapa pekerjaan Mas Fendi juga ya, sempat beberapa kali diskusi juga, memang kita butuh banyak sosok seperti Mas Fendi nih yang mau bekerja keras, mau bekerja lebih untuk kontribusi khususnya untuk organisasi yang lebih baik gitu. Jadi bukan sekedar ya betul bahwa kita mengerjakan sesuai dengan porsi kita, mengerjakan sesuai tusi kita, tapi tentunya bisa berkontribusi lebih, bisa lebih peduli ya, tidak apatis dengan bagaimana sih, apa sih yang terjadi dengan organisasi. Jangan sampai nih kita sebagai pegawai nih, misalnya yang tiap hari mungkin ada vaksin, ada impor barang-barang penanggulangan COVID, sama sekali nggak ngerti itu apa sih lagi rame-rame, padahal kita pegawai Bea Cukai Soekarno-Hatta gitu. Nah, kesadaran seperti ini yang harus mungkin sama-sama ditumbuhkan, sama-sama kita pelajari gitu, sense-nya itu harus ada, sehingga kita boro-boro ngomong kebangsaan nih, ngomong organisasi sendiri, saya jangan sampai kita malah terlalu cuek gitu, seperti itu. Baik, ada satu pertanyaan lagi dari netizennya ada nggak ya? Selamat siang Bu Nurlis, masih bergabung? Masih adakah Bu Nurlis? Kalau tidak ada, mungkin saya wakilkan saja. Tidak ada ya? Oke, ini ada Pak Reja. Oh, ada. Silakan. Ini, iya, terima kasih. Bagus sekali webinarnya Pak Darmawan, Mas Fendi ya. Ini hanya satu ini pertanyaannya untuk Mas Darmawan ya. Pernah ketemu kayaknya waktu di Halim ya, Mas Darmawan ya. Ya. Ini kita lihat ya di
Indonesia itu begitu banyak aparat pengawasan ya, dari mulai lembaga terbesar sampai terkecil. Seperti kita ketahui ya, KPK ini sekarang kalau bisa kita lihat di ujung ininya ya, puncaknya ya. Kalau sekarang enggak saya bilang superior, enggak. Ada KPK, ada BPK, ada lagi kalau di kementerian kita ada Komwas Perpajakan, ya kan, ada BPKP juga, ternyata ada juga Itjen Kementerian, ada lagi di internal kita kepatuhan internal ya. Yang ingin saya garis bawahi, apakah dari semua aparat pemeriksaan itu terhadap pegawai Bea Cukai, saya khususkan pada pegawai Bea Cukai ya, walaupun tugas mereka adalah melakukan pengawasan pemeriksaan kepada seluruh ASN atau pegawai negeri. Apakah efektivitasnya, padahal yang kita lawan itu adalah satu kata ya, kejujuran. Itu yang perlu saya minta tanggapan dari Mas Darmawan. Sementara tadi kita juga mendengar petikan dari Bea Cukai juga yang sedang bertugas di mana tadi, di Jepang ya. Orang pintar itu banyak, di dunia pun banyak, di Indonesia banyak. Tapi orang yang jujur itu sedikit. Coba Pak Darmawan, saya mau minta bukan minta penjelasan, minta semangatnya untuk menularkan kata kejujuran ini. Karena kalau pinter itu Kementerian Keuangan, Bea Cukai itu nggak kalah. Tapi coba saya pengen dengar untuk Pak Darmawan pesan-pesan kejujuran yang disampaikan untuk kami pegawai Bea Cukai di Soekarno-Hatta. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurlis. Walaupun dalam sedang perjalanan masih semangat ya, terdengar jelas ya. Bang Sigit silahkan. Ya, terima kasih Bu Nurlis. Pernah sama-sama di Halim, tapi saya belum pernah ke Soekarno-Hatta nih. Baik, terkait dengan aparat pengawasan, ini perlu saya respon nggak ya? Saya kira gini, secara umum, kalau mengukur efektivitas tentu harus kita buatkan indikatornya. Dan masing-masing pasti punya indikator. Dan pasti masing-masing juga memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda gitu ya. Sehingga fungsinya apa, ininya apa. Tapi sepertinya tadi tidak terlalu ditanyakan ya terkait ini ya. Kalau terkait motivasi tentang kejujuran, bagi saya ada dua ya, ada dua. Pertama, dia itu karakter moral. Dia karakter moral yang memang sudah tumbuh dari dalam dirinya. Nah, masalahnya kita kan hidup berorganisasi dalam sebuah instansi pemerintahan. Kadang kita tidak bisa mengintervensi masalah karakter yang ada di dalam diri. Yang ada kita dibikin diceramahin kayak apapun, kalau memang belum muncul, maka itu tidak akan muncul. Tapi ada satu hal yang menarik, yang pernah saya baca, itu ada sebuah riset anak-anak ya waktu itu yang dijadikan percobaan itu anak-anak. Satu ujian, anak-anak itu ujian, kemudian dimungkinkan untuk tidak diawasi gitu ya, satu diawasi, satu tidak diawasi. Tapi ternyata ada perbedaannya gitu ya. Di lingkungan yang dia diawasi, maka tingkat kejujuran, dalam arti ini kejujuran bukan karakter moral ya, artinya tidak curang itu akan meningkat. Kemudian anak-anak pintar yang tidak diawasi pun ternyata bisa melakukan kecurangan. Ini riset ya, eksperimen yang sudah pernah dibuktikan. Artinya apa? Kalau tidak cukup menurut saya untuk hanya menanamkan atau mengharapkan kejujuran, integritas itu muncul dengan sendirinya. Itu tentu ya harapan kita semua begitu, ingin menjadi pribadi yang luar biasa kayak Mas Fendi, kayak Mas Reza dan teman-teman di Suta tentunya semuanya. Tetapi ada juga yang
memang belum muncul gitu ya, memang belum muncul atau memang bukan karakter moralnya, maka itu perlu adanya intervensi lingkungan, intervensi manajerial, intervensi dari organisasi, bagaimana membuat lingkungan itu memang tidak mungkin untuk meminimalisir resiko terjadinya kecurangan atau fraud. Saya kira demikian jawabannya ya. Saya kira bukan kata-kata motivasi yang keluar ya. Oke. Terima kasih. Memang ya. Satu sedikit. Saya ceritakan sedikit. Faktor kebijakan itu juga penting. Komunikasi ya, mengkomunikasikan. Ketika pengalaman saya di Biak kemarin, pengguna jasa di sana masih melakukan masih menganggap bahwa bea cukai itu ya seperti dulu gitu ya, masih harus ada setoran segala macam. Tetapi ketika itu dikomunikasikan juga oleh pimpinan, kemudian didukung oleh para pejabat eselon 4-nya, eselon 5-nya, maka itu menjadi sebuah komunikasi yang jelas terhadap pengguna jasa. Itu saja sih. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Bang Sigit jawabannya. Bapak Ibu partisipan, saya kasih kesempatan terakhir. Masih adakah yang ingin bertanya, menyampaikan pertanyaannya? Kalau saya sendiri, pertanyaan saya masih banyak ya. Tapi saya silakan dulu partisipan. Kalau misalnya memang nggak ada, saya lanjut. Oke. Mas Fendi nih. Mas Fendi sebagai saya kok mau bilangnya pelaku utama ya, bukan, praktisi langsung pegawai Bea Cukai Soekarno-Hatta. Sebenarnya menurut Mas Fendi ini sendiri apa sih yang kurang dari kaum milenial atau pegawai-pegawai muda di Bea Cukai Soekarno-Hatta? Dari sisi Mas Fendi aja, silakan. Ya, Mas Reza, sebenarnya generasi seperti yang sempat saya singgung tadi ya, generasi milenial dan juga generasi Gen Z itu memang generasi yang memang kita ini ibarat kata nih, kalau bahasa Twitternya tuh kaum rebahan, Mas. Jadi dengan rebahan kita bisa apa aja. Dengan rebahan kita bisa beli barang, kita bisa beli makanan, kita bisa beli ini itu, sehingga zona nyaman itu sudah terpatri dalam alam bawah sadarnya teman-teman yang ada di generasi milenial dan juga Gen Z. Nah, sebenarnya ini adalah tantangan bagi kita semua untuk menciptakan lingkungan yang bisa mendorong, mengencourage sebuah sebuah produktivitas dari teman-teman milenial dan juga teman-teman dari Gen Z ini. Nah, untuk untuk mendorong produktivitas ini kan sebenarnya ada dua cara, Mas Reza. Cara yang pertama adalah kita bisa meningkatkan kapasitas diri kita sesuai kompetensi kita. Jadi kita yang usia 20 tahun ke atas pasti kita tahulah kompetensi kita. Misal Mas Reza kompetensinya di bidang humas. Mungkin Pak Sigit di bidang menulis, mungkin saya di bidang yang lain. Nah, itu kita coba kita push sesuai kompetensi kita. Saya misal sebagai seorang ahli coding misal ya, saya ahli coding. Ya saya ikut bootcamp, saya ikut pelatihan, bahkan saya ikut bootcamp yang pakai webinarnya di Silicon Valley misal. Akhirnya nanti ketika kita setelah selesai kita mengupgrade pengetahuan kita, knowledge kita itu bisa kita gunakan untuk membangun inovasi-inovasi untuk kebaikan dan berdampak bagus bagi institusi. Atau kita bisa pakai cara yang kedua, yaitu mempelajari ilmu baru. Misalkan saya sebagai praktisi lapangan tidak memiliki ilmu yang bagus terkait humas, ya saya coba nih belajar kepada Mas Reza, ilmu humas yang baik seperti apa, terus menulis yang baik seperti apa kepada Pak Sigit, sehingga knowledge kita bertambah untuk berjaga-jaga di suatu masa depan nanti kita berada di kondisi yang menguji kita ketika kita tidak di kondisi ketika kita tidak bisa mengeluarkan kompetensi utama kita, sehingga kita bisa mengeluarkan kompetensi-kompetensi yang lain yang sudah kita perbaiki, yang sudah kita capai. Jadi seperti itu. Jadi Gen Z dan juga milenial ini memang lingkungannya itu memang lingkungan rebahan lah istilahnya. Nah, ini yang harus kita push agar Gen Z dan milenial yang sifatnya kritis seperti yang dikatakan oleh Bu Finari tadi, yang sifatnya kritis dan orangnya semangat, orangnya intuitif dan segala macam, ini bisa tersalurkan gitu loh. Ininya kemampuan-kemampuannya. Kan anak-anak milenial dan Gen Z, Mas,
itu SD aja bahasa Inggrisnya udah wah gila lah, ceplas ya kan. Nah, ini itu kan sebagai ini kita. Padahal Gen X mungkin tidak sehebat Gen Z dan Gen milenial dalam berbahasa Inggris misal. Dan ini harus kita dorong gitu. Oh, mereka punya kemampuan, mereka punya semangat. Jangan sampai kita manjakan mereka dengan zona nyaman sehingga mengubur kompetensi-kompetensi yang ada dalam diri mereka. Seperti itu, Mas Reza. Oke, jadi benar-benar memang semua potensi sebenarnya sudah ada dengan porsinya masing-masing. Kemudian nanti kita harus kolaborasikan ya. Jadi Gen X bisa dengan kemampuan pengalamannya, kemudian pemikirannya yang wise, bijaksana, bisa berkolaborasi dengan anak-anak muda nih, kaum-kaum rebahan yang mungkin sangat-sangat semangatnya kayak Mas Gandri sama Mas Fendi masih meluap-luap gitu ya. Butuh diarahin gitu, disetir gitu ya, biar akhirnya visinya sama nih, semangatnya sama nih, tentunya untuk berkontribusi lebih untuk organisasi, untuk bangsa dan negara. Keren banget Mas Fendi dan Mas Darmawan, memang kita tidak terasa ya udah hampir 70 menit bersama. Terima kasih juga buat semua partisipan, Bapak Ibu sekalian, keren-keren banget. Di sini ternyata bukan cuma Bea Cukai Soekarno Hatta saja, ada juga dari Bea Cukai di seluruh Indonesia, ada teman-teman dari pengguna jasa juga mungkin yang hadir, sudah menyaksikan bersama. Kita sama-sama berjuang, generasi manapun itu X, Y, Z, A, B, C tadi ya, semuanya sama-sama. Visinya sama nih, semangatnya sama nih untuk berjuang, untuk berkontribusi lebih untuk bangsa, untuk negara, dan khususnya untuk Bea Cukai yang makin baik. Terima kasih untuk waktunya, Bang Sigit, Mas Fendi, keren banget. Siap, Mas Reza. Terima kasih juga udah diberikan waktu untuk untuk berdiskusi pada acara webinar kali ini. Oke, sebagai penutup satu pertanyaan. Tadi memang dalam menentukan peran nih di masa sekarang di era pandemi kita harus jadi pegawai yang reformis. Nah, menurut Bang Sigit dan Mas Fendi nih, apa sih pegawai reformis? Singkat saja, silakan. Siapa? Saya dulu. Pak Sigit dulu aja udah. Anak muda dulu silakan ya. Jadi pegawai reformis itu adalah pegawai yang berani melakukan perubahan dan berani melawan fraud sehingga dirinya itu lebih dihargai oleh orang lain. Seperti itu, Mas. Oke. Nice. Bang Sigit, silakan. Ya, pegawai reformis itu pegawai yang mau memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menjawab tuntutan zaman secara positif. Oke, nice. Keren banget. Kita kasih tepuk tangan dulu semuanya untuk Bang Sigit dan Mas Fendi. Keren sekali. Seperti yang tadi saya kutip dari kata-kata Mas Fendi ya, rebahan bukan berarti malas ya, tapi rebahan dalam konteks tetap produktif, bisa bekerja secara smart ya, bukan kerja keras saja, tapi kerja cerdas juga. Baik, terima kasih buat partisipasinya, utamanya buat narasumber Bang Sigit dan Fendi. Keren sekali, semoga webinar kemerdekaan kali ini dengan tema semangat kebangsaan itu bisa kita dapatkan manfaatnya, kita semua bisa semangat ke depannya untuk menjadi individu ataupun pegawai yang makin baik. Saya akan tutup sesi diskusi hari ini dengan sebuah quote dari teman saya, sahabat saya Najwa Shihab ya. Jangan pernah bermimpi untuk merdeka ketika kalian sendiri malas mengejarnya, sebab kemerdekaan yang tak diperjuangkan tidak akan pernah dimenangkan. Saya akhiri, terima kasih. Saya kembalikan ke Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa banget ya moderator kita pada siang hari ini. Masih semangat Sobat Lepas Landas sekalian? Untuk menambah semangat kita pada siang hari ini, boleh beri tepuk tangan virtual yang meriah. Terima kasih kepada Bang Reza yang telah memandu jalannya sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Baik Sobat Lepas Landas yang berbahagia, selanjutnya kita akan membacakan pemenang lomba dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76, yang kemarin telah dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 15 Agustus. Waduh, jadi makin deg-degan ya. Sekedar informasi, kemarin kita mengadakan 4 macam perlombaan, yaitu Lomba 7 Days Challenge, PBB, Lomba Senam, dan Lomba Literasi atau Musikalisasi.
Baik, daripada makin penasaran siapa saja yang menjadi juara pada perlombaan kemarin, langsung saja akan kami umumkan dimulai dari lomba 7 Days Health Challenge. Juaranya adalah untuk juara pertama. Kita akan bacakan dari juara pertama ada Muhammad Taher, kemudian juara kedua ada Tunggul Bekti Permadi, juara ketiga ada Heru Septian, dan juara favoritnya ada Bu Endah Puspitosari. Selamat kepada para pemenang. Selanjutnya, yang kedua yaitu lomba literasi dan puisi. Untuk juara ketiga yaitu dari selamat kepada Bapak Ari Kusuma. Juara keduanya ada Muhammad Nuzul Eko Prasetyo, dan juara satu dari bidang perbendaharaan dan keberatan. Selanjutnya, untuk lomba yang ketiga, yaitu lomba senam kategori eksternal. Ada 2 juara, yaitu PT GMF Aero Asia sebagai juara kedua, dan juara pertamanya yaitu PT Global Trade Logistic Network. Selanjutnya, untuk lomba senam kategori internal dimenangkan oleh selamat kepada juara 3 PDTT, juara kedua dari PFPC 2, dan juara pertamanya bagian umum. Selamat kepada para pemenang. Dan yang terakhir nih, ada satu lagi, yaitu lomba LTBB, lomba baris berbaris, dimenangkan oleh juara 1, yaitu PFPC 2, juara 2 bagian umum, dan juara ketiga bidang perbendaharaan dan keberatan. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Baik, dimohon kepada para pemenang untuk menghubungi panitia guna mengklaim hadiah. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan virtual yang meriah untuk kita semua. Baik, demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif selama acara berlangsung. Terima kasih kepada Bapak Darmawan Sigit yang telah membagi ilmunya siang hari ini, dan kepada Bapak Fendi Saputra yang telah menceritakan kisah inspiratifnya menjadi ASN terbaik bidang pelayanan. Tak lupa kami ingatkan kembali untuk para peserta agar mengisi daftar hadir pada link yang telah dikirim oleh panitia melalui kolom chat. Jangan lupa untuk follow Instagram @bcsuta karena akan ada banyak informasi bermanfaat dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Sebelum saya menutup webinar siang ini, izinkan saya membagikan sedikit catatan untuk hari ini ya Bapak dan Ibu. Semangat kebangsaan adalah semangat untuk berkarya dan semangat untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa, termasuk bekerja sesuai tusi dari hati. Mari kita jaga integritas demi kemajuan bangsa dan negara. Semoga rangkaian acara hari ini dapat menambah ilmu dan memberikan manfaat kepada kita semua. Tak lengkap rasanya jika saya belum menutup perjumpaan kita hari ini dengan sebuah pantun. Jangan lupa cakepnya ya. Dulu pahlawan rela berjuang. Cakep. Demi anak cucu, nikmati kemerdekaan. Artinya. Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, teman tersayang. Mari kita rayakan dengan kegembiraan. Cakep. Atas nama panitia, mohon maaf apabila ada kesalahan selama acara berlangsung. Saya Winda Rizka, pamit undur diri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi pada kegiatan hari ini. Sukses untuk semua ya.
Merdeka. Makasih. Merdeka. Makasih, acaranya Sukses keren. panitia. Pak Makasih KBU, teman-teman panitia semuanya. Pak Ari, traktir. Coba baca puisinya dulu dong. Saya disaksikan di layar-layar mana, nggak tahu siapa. Izin live. Oke, izin live ya semua. Sukses buat kita. Ya, terima kasih Pak Oni. Terima kasih Pak Oni. Terima kasih. Makasih panitia. Makasih Mas Pendi. Ya, terima kasih Bu Kris. Ya. Makasih tim panitia, keren banget nih tim panitia. Oh, keren, keren, keren. Panitianya keren. Bang Reza, Siap. tadi tuh aku lihat kan ada bawah. Jadi aku tuh karena fotoku di bawah, jadi aku lihat. Aku nggak baca. yang Bang Reza bilang Fendi baca ya, itu emang kelihatan baca karena aku ngelihat fotoku di bawah. Oh, enggak, itu bercanda doang. Soalnya fotoku kan di paling bawah kan, jadi aku liatin terus gitu. Mimik karena temanku bilang Pen agak gelap. Begini, udah gelap. Agak gelap, kayaknya masih gelap sih. Iya, memang gelap. Bang. Makanya dia Lightingnya bilang Pen agak gelap. Makanya aku gini-giniin. Udah cepet. Jadi aku ngomong tuh merhatiin. Udah gelap belum? keren. Nanti Keren. bisa. Abang lah. Gimana Bang? Nanti kita buat lagi webinar ya, Gandri ya. Mantap lah Bang Reza. Nah, pertanyaan-pertanyaannya seru. Emang seru kayak gini nih, pertanyaan unpredictable. Winda, thank you ya Winda. Keren banget juga Winda. Makasih Bang Jak, keren banget, parah. Daging banget tadi materinya. Parah. Thanks ya Winda ya. Thanks banget. Makasih Mas Fendi, keren banget. Terima kasih nih beberapa teman-teman yang dari Bea Cukai lain juga sempat infoin ya ikut acaranya BC Suta, keren. Oke, izin live ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Thank you. Makasih semua.